Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan prinsip yang ke-12 bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, dan kita masih dalam pembahasan propaganda orang-orang kufar dan orang-orang munafikun di dalam upaya mereka memurtadkan kaum muslimin. Hari ini kita masuk di halaman 224, paragraf kedua di halaman ini, 224. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, hendaknya setiap muslim mengetahui hakikat propaganda ini, menyadari bahwa kita itu sedang berusaha dijauhkan dari nilai-nilai Islam kita. Sadar bahwa kita sedang diupayakan untuk meninggalkan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam akidah. Ia tidak lain hanyalah benih-benih filsafat yang berkembang di alam politik yang akhir kesudahannya adalah kesesatan, ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya hal semacam ini sangat membahayakan akidah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Oleh karenanya kita jadi semakin paham dan yakin bahwa kita butuh terus untuk belajar supaya kita tidak menjadi korban, ya, dalam upaya mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul dengan mengenakan baju yang baru untuk memangsa korban dari kalangan kaum muslimin. Dan kita bahas, ya, pada pekan yang lalu bahwasanya di antara senjata mereka, orang-orang kufar, di dalam menebarkan propaganda pemurtadan seperti ini, mereka biasa menggunakan tokoh-tokoh dari kalangan ahlul bid'ah, juga tokoh-tokoh dari sebagian kalangan akademisi, di mana mereka tentu kalau berbicara akan mudah diterima, akan mudah didengarkan oleh khalayak, oleh awam kaum muslimin. Memangsa akidah mereka, tanah air mereka, dan merenggut kekuasaan mereka. Target utama propaganda itu hanyalah Islam dan kaum muslimin, ya, itu intinya. Bagaimana Islam tidak berkembang, bagaimana kaum muslimin tidak bertambah dan tidak istiqamah dengan keislaman mereka. Ini intinya, hal yang menjadi target utama mereka. Terlepas nanti dari kaum muslimin masuk ke dalam agama mereka atau tidak, yang penting tujuan mereka adalah membuat kaum muslimin menjauhi agamanya, membuat kaum muslimin meninggalkan akidahnya, meninggalkan syariatnya. Target utama propaganda itu hanyalah Islam dan kaum muslimin dalam bentuk sebagai berikut. 1. Menimbulkan kebimbangan terhadap Islam, mengacaukan pemahaman kaum muslimin, serta menjerumuskan kaum muslimin dengan cara menyebarluaskan syahwat dan syubhat. Jadi dibuat ragu kita akan kebenaran syariat Islam kita sendiri, yang tadinya kita sudah yakin, sudah mantap, kemudian mendengar, ya, pemaparan dari mereka, mendengar khutbah dari mereka, membaca-baca atau tulisan mereka, mulailah sedikit demi sedikit kita ragu akan kebenaran agama Islam, ya.
membaca misalnya ucapan mereka bahwa Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dalam artian harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat di mana dia berada. Ketika Islam itu berada di Indonesia, berarti Islam itu ya harus menyesuaikan semua hal yang ada di Indonesia. Mereka jelaskan makna rahmatan lil alamin seperti ini, bahwa Islam itu harus selalu berubah-ubah, ya. Ketika ada di Indonesia, ya jadi Islam ala orang Indonesia. Ketika nanti ada di Malaysia, harus berubah menjadi Islam ala orang Malaysia. Begitu juga nanti di Thailand, begitu juga nanti di Vietnam, dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Islam yang satu, yang sudah mencakup seluruh kebutuhan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, tanpa terkecuali di negeri kita tercinta ini. Kemudian kedua, mendangkalkan cakupan agama Islam dan kandungannya, berusaha mengaburkan pemahaman Islam yang sesungguhnya. Dibawalah kita pada pemahaman orang-orang barat, dibawalah kita pada pemahaman orang-orang yang entah berantah siapa mereka sebenarnya. Namun lagi-lagi ajaran-ajaran tersebut ya tidak jarang memperdayai kaum muslimin hingga mereka meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun pemahaman para sahabat, kita tidak asing tentunya dengan nama-nama semacam Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Tapi orang-orang ini membawa ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran dari orang-orang yang bahkan kita tidak tahu siapa mereka. Kemudian yang ketiga, memunculkan kaidah-kaidah yang bertujuan menguliti dan mematikan ajaran Islam, melumpuhkan kaum muslimin, mencabut dan memupus akar keimanan dari dalam hati mereka, ya. Di antara kaidah yang juga senada dengan poin ketiga ini, ya, ucapan sebagian kalangan ahlul bidah, ya, yang mereka mengatakan ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, ya, nata'awan fi mattafaqna wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Mereka bilang, ya, marilah kita saling gotong royong, saling bahu membahu dalam hal yang kita sepakati. Adapun dalam hal yang tidak kita sepakati, sudah saling memberikan pemakluman sajalah, ya. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu mengatakan pemahamannya lah yang paling benar. Ini kelihatannya sangat arif bijaksana, ya. Gimana tadi bunyi kaidahnya? Nata'awan fi mattafaqna wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, ya. Marilah kita saling bahu membahu, gotong royong, tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, yang kita sama akidah kita, ya, keyakinan kita. Tapi kalau ada hal yang tidak sama, ya, ada yang berbeda, ya sudah, kita saling memberikan uzur saja, saling memberikan pemakluman saja, ya. Barangkali dia punya dalil sementara saya nggak tahu, atau dia juga berpikiran barangkali saya punya dalil, dia nggak tahu, saling berpikir begitu saja. Kaidah ini sepertinya sangat arif bijaksana, luar biasa, ya, adem begitu bawaannya. Tapi kalau kita cermati dengan baik, ya, ternyata kaidah ini secara tidak langsung, ya, berusaha mengikis adanya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Kok bisa? Iya, kita kalau ada kemungkaran diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengubahnya, menghentikannya. Tapi dengan adanya kaidah ini, ya, kita jadi disuruh apa? Suruh saling memberikan uzur, saling memberikan pemakluman. Dan kemungkaran itu banyak, ya. Kemungkaran yang paling tinggi tentu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kesyirikan. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kesyirikan. Kemudian, ya, kemungkaran yang kedua adalah kebid'ahan, ya. Baru yang ketiga, kabair, dosa-dosa besar. Baru yang keempat, shaghair, dosa-dosa kecil. Dengan adanya kaidah seperti ini, saling memberikan pemakluman, itu yang diincar yang nomor 2 ini tadi nih. Kita nggak perlu, ya, mengatakan amaliyah ini bid'ah, amaliyah ini nggak ada tuntunannya. Udah saling berikan udzur aja, udah saling berikan pemakluman saja, gitu kita akan damai katanya, ya.
Maka kaidah ini kelihatannya rasanya bagus ya, sangat bijaksana, tapi sesungguhnya sangat berbahaya. Karena bisa apa? Bisa melunturkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena kita diajak untuk saling memberikan uzur, begitu beda ya, begitu beda langsung harus memberikan uzur. Tidak semua perbedaan bisa diberikan uzur dan tidak semua perbedaan ya harus tidak diberikan uzur. Ada perbedaan-perbedaan yang memang bisa kita berikan uzur. Ada ruang untuk berbeda di sana. Tapi di sisi lain ada perbedaan-perbedaan yang tidak ada ruang untuk saling memberikan uzur, ya. Misalnya saja perbedaan yang terjadi antara kita Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Kita dengan mereka sama atau beda? Beda, ya. Kalau kita pakai kaidah ini ya sudah. Hasilnya apa? Saling berikan uzur aja dah. Antara kita yang Sunni dengan mereka yang Syi'i. Kan begitu. Ya, konsekuensi daripada kaidah seperti ini berbahaya, ya. Ini berbahaya. Jadi ada kaidah-kaidah yang dibawa ya yang bertujuan untuk mematikan ajaran Islam, ya, di antaranya prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Keempat, mengurai dan memutuskan tali persaudaraan di antara kaum muslimin di seluruh negeri Islam, lalu menggantinya dengan persaudaraan yang baru yang terkutuk, yaitu persaudaraan Yahudi dan Nasrani. Ya, kita dibikin enggak percaya diri untuk merasa mulia dengan ukhuwah Islamiyah, ya. Kita diajak pelan-pelan untuk meninggalkan ukhuwah, prinsip ukhuwah Islamiyah ini kepada prinsip ukhuwah watoniyah misalnya, ya. Ukhuwah kebangsaan misalnya. Sudahlah enggak perlu melihat suku lagi, sudahlah enggak perlu melihat agama lagi. Kita semua satu bangsa, ya. Satu bahasa kita, satu tanah air. Bersaudara kita semua. Kalau sekedar sama-sama berusaha menjaga keamanan, stabilitas negara, ya, itu bukan masalah, ya. Kita yang muslimin jaga stabilitas negara Indonesia, mereka yang Nasara juga ikut jaga, mereka yang Buddha juga ikut jaga, mereka yang Yahudi ikut jaga, itu bukan masalah kalau cuma sebatas itu. Tapi di sini yang menjadi masalah adalah apa? Ketika kita secara enggak langsung dilarang untuk bawa-bawa nama-nama Islam, ya, untuk bawa-bawa nama Islam. Ya, ini yang berbahaya, ya. Dan ini sudah banyak kita jumpai, ya, di mana ada upaya-upaya memisahkan antara urusan dunia dengan agama, ya. Begitu kita bawa firman Allah dalam perbincangan tertentu, mesti ntar ada yang nyeletuk. Udahlah, enggak usah bawa-bawa agama ke sini, ya. Kita ini lagi ngomongin politik, lagi ngomongin apa begitu misalnya, enggak usah bawa-bawa agama. Loh, berarti agama itu buat apa kalau bukan buat ngatur seluruh kehidupan kita? Agama itu cuma buat sholat saja, buat haji saja? Kan tentu tidak, ya. Agama itu mencakup seluruh sendi kehidupan kita, bahkan sampai hal-hal yang sepele pun ada aturannya di dalam agama ini, ya. Nah, ada upaya-upaya seperti ini dan harusnya kita sadar, ya, ini upaya yang membuat kaum muslimin ya enggak percaya diri lagi dengan keislamannya, ya, enggak percaya diri lagi dengan keyakinannya sebagai seorang mukmin. Kelima, membungkam pena dan lisan kaum muslimin dari pengkafiran Yahudi, ya, Nasrani serta orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak boleh ngomong kafir, ya. Bilang aja apa dulu istilah mereka? Apa? Non muslim, ya, bilang aja non muslim gitu. Jangan ngafir-ngafirin orang, ya, walaupun mereka tidak beragama Islam, cukuplah katakan non-muslim. Jagalah perasaan mereka begitu, ya. Kalau ini ditelan bulat-bulat, ya, nanti ujung-ujungnya kita jadi ragu mereka ini beneran kafir apa enggak sih, gitu, ya. Jangan-jangan mereka cuma non-muslim tapi mereka mukmin gitu, jangan-jangan kan. Nah, ini juga sebenarnya merupakan upaya, ya, propaganda dari mereka membuat urusan ini jadi samar begitu. Nanti enggak bisa dibedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Ya, enggak usah sebut kafir lah. Itu menyakiti perasaan mereka, ya, menyinggung mereka, membuat mereka bersedih. Cukuplah katakan mereka itu non-muslim begitu. Ya, kalau cuma sekedar menjaga perasaan, ya, kita memang diperintah untuk menjaga perasaan. Tapi memang ada prinsip-prinsip yang memang sebagian orang harus tersinggung, ya, sebagian orang harus tersinggung, ya. Kita aja dikatakan apa? Domba tersesat, ya kan begitu, ya. Udah domba tersesat lagi, ya.
Apa enggak kalah menyakitkan itu ya? Apa enggak kalah menyinggung itu? Itu kan sangat menyinggung. Dan masing-masing agama punya istilahnya sendiri kalau enggak salah, ya. Kalau di kita yang tidak beriman, yang tidak berislam, ya sebutannya kafir. Di agama masing-masing juga ada, ya. Hanya saja yang terus diangkat ya ini Islam ini, ya. Karena lagi-lagi kita balik ke pembahasan sebelumnya, yang mereka inginkan itu adalah yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, ya. Akan tetapi Allah selalu menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang musyrik tidak pernah menyukainya, ya. Ini sudah merupakan sunnatullah taala al-kauniyah yang pasti terjadi, ya, ketentuan Allah yang pasti terjadi bahwa upaya itu akan terus ada dilakukan oleh orang-orang kufar dari kalangan siapapun mereka, ya. Membungkam pena dan lisan kaum muslimin dari pengkafiran Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak perlu ragu akan kekafiran ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan kaum musyrikin, ya. Fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Allah yang bilang begitu, ya. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak pede untuk meyakini akidah yang lurus ini, ya. Karena kita punya dasarnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai seorang mukmin tentu yakin bahwa tidak ada ucapan yang lebih benar dibandingkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa, kata Allah. Siapa keterangan yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah? Siapakah ucapan yang lebih benar dibandingkan ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Keenam, menghapus hukum-hukum Islam yang diwajibkan atas kaum muslimin terhadap Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir lainnya, dan bahkan ini sudah benar-benar, ya, nyaris tidak ada di dunia ini, ya, kecuali hanya di Mekah dan Madinah saja, ya, di mana memang orang-orang kufar dilarang untuk memasuki kedua kota tersebut, ya. Adapun di negeri-negeri yang lain sudah tidak berlaku lagi, ya. Yang ketujuh, menahan dan menghalangi kaum muslimin dari puncak amal dalam Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Di antaranya adalah berjihad melawan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, memerangi mereka karena Allah Subhanahu wa taala, serta memaksa mereka membayar jizyah apabila mereka menolak masuk Islam. Allah berfirman, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadi wa hum shaghirun, ya. Bahkan poin yang ketujuh ini sudah sampai pada tingkat membuat kaum muslimin ketakutan sendiri ketika ingin membahas masalah jihad, ya. Boro-boro menyeru, boro-boro menyampaikan, sekedar mengucapkan kata jihad itu saja sudah menjadi suatu hal yang mengerikan, ya, menjadi suatu hal yang menakutkan. Takut, ya, dia ditangkap, takut dia dikira macam-macam. Padahal sejatinya kalau dia menjelaskan jihad sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak ada yang salah, ya. Pasti tidak ada yang keliru. Kemudian yang kedelapan, merobohkan kaidah dasar dalam agama Islam, yaitu kaidah al-wala wal bara', sikap loyal dan sikap benci karena Allah. Propaganda penyatuan agama ini berfungsi untuk mematahkan sikap berlepas diri dari kaum muslimin, berlepas diri kaum muslimin terhadap orang-orang kafir, ya. Dan prinsip akidah al-wala wal bara' ini ya tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, ya. Begitu juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan pernyataan Ibrahim alaihissalam, ya, bersama kaumnya terhadap kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Ya. Intinya saya ya saya, kamu ya kamu. Agama saya, agama kamu ya agama kamu. Ya. Keyakinan saya ya keyakinan saya, keyakinan kamu ya keyakinan kamu. Kita berlepas diri. Ya. Kami berlepas diri dari keyakinan kalian dan kami berlepas diri dari semua sembahan-sembahan kalian. Kemudian beliau juga mengatakan, wa bada bainana wa bainakumul baghdha'u abadan hatta tu'minu billah. Ya. Mulai hari ini tidak ada lagi kasih sayang antara kita, ya. Hanya ada kebencian dan permusuhan antara kita. Karena memang ya orang-orang kufar yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang memerangi beliau dan pengikutnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kafir itu kan kita sudah belajar ya insyaallah terbagi menjadi beberapa jenis, ya. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir muahad, ya. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menunjukkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Ya, ini kafir harbi. Seperti yang di Myanmar itu siapa itu? Biksu siapa itu? Buddha siapa sih? Dalai Lama itu, ya, Dalai Lama itu, ya. Dalai Lama itu jelas-jelas menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, ya. Itu kafir harbi namanya. Mereka enggak punya hak untuk disikapi dengan baik. Karena mereka sendiri tidak pernah bersikap baik kepada kaum muslimin, ya. Atau yang di India juga, ya, Perdana Menterinya kalau enggak salah, ya. Sangat-sangat membenci Islam, ya, sangat-sangat membenci Islam. Adapun yang kedua dan ketiga ini yang mereka yang dapat hak untuk tidak diganggu, ya. Kafir zimmi dan kafir muahad. Zimmi itu berarti kafir yang berada dalam perjanjian, ya, dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Adapun kafir muahad, kafir zimmi adalah kafir yang berada di bawah jaminan keamanan kaum muslimin, ya. Atau pemerintah apalagi, ya. Dan pemerintah kita menjamin keamanan mereka-mereka yang kafir ini di negeri ini. Dan yang ketiga adalah kafir muahad, ya, kafir yang berada dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya, gencatan senjata dan yang semisalnya. Yang kedua dan ketiga ini tidak boleh diapa-apakan, ya. Nah, hal semacam ini perlu kita pahami dengan baik. Tidak semua kafir, ya, diperangi dan tidak semua kafir juga disikapi dengan baik, ya. Ada kafir-kafir tertentu yang memang harus diperangi karena mereka juga memerangi kita, ya. Yang kesembilan, menghembuskan pemikiran dan sikap anti-Islam yang bersembunyi di balik slogan persatuan agama-agama, memisahkan umat Islam dari agama, menjauhkan syariat yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari kehidupan mereka. Dengan hal itu, mereka lebih leluasa menggiring kaum muslimin kepada pemikiran jahiliyah dan moral yang tercela. Ini sudah seperti poin-poin yang sebelumnya. Kesepuluh, memadamkan inti ajaran Islam yaitu tauhid, keunggulannya, kejayaannya dan keistimewaannya. Dan ini bisa kita lihat, ya. Pemahaman mana, ya, atau firqah mana yang benar-benar konsen selalu bahas tauhid selain dakwah salafiyah ini? Nyaris enggak ada, ya, nyaris enggak ada, ya. Firqah-firqah yang lain, ya, atau jamaah-jamaah yang lain, ya, pembahasannya ya jauh dari tauhid, ya. Apalagi firqah-firqah yang jelas di dalam keyakinan mereka kental dengan nilai-nilai kesyirikan. Enggak akan mungkin pernah bahas tauhid di dalam majelis-majelis mereka. Karena kalau mereka sampai membahas tauhid di dalam majelis mereka, itu pasti akan kontradiktif dengan apa yang mereka ajarkan selama ini, ya. Hanya dakwah salafiyah saja satu-satunya yang benar-benar fokus, totalitas konsen di dalam mengajarkan tauhid, ya. Yang lain enggak, jauh. Bahkan cenderung mengajarkan khurafat, ya. Mengajarkan khurafat. Nah, ini juga termasuk upaya menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Kalau tauhidnya saja sudah enggak kepegang, bagaimana yang lain, ya? Sementara kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dalam fase pertama dakwah beliau 13 tahun lamanya di Mekah, beliau fokus dalam mendakwahkan tauhid, ya, fokus dalam mendakwahkan tauhid.
Dan ini sangat penting dan enggak boleh bagi kita untuk ngerasa bosan, sudah cukup, udahlah paling tauhid gitu-gitu aja ya, mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Intinya kan itu, enggak perlulah ngaji tauhid lagi, enggak. Kita harus terus belajar tauhid. Karena yang namanya keimanan ini bisa usang, ya. Innal imana la yakhlaqu fi ahadikum kama yakhlaqus thawbu. Fas'alullaha an yujaddida imanakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya iman itu bisa usang. Sebagaimana bisa usangnya pakaian kita. Ya, pakaian kita kan lama-kelamaan bisa usang. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui keimanan kalian. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui keimanan kalian dengan la ilaha illallah. Maksudnya tentu bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu enggak. Ya. Tapi belajar, pahami, laksanakan konsekuensinya, ya. Kalau cuma sekedar la ilaha illallah kemudian paham juga enggak, ya. Melaksanakan konsekuensinya juga enggak, ya sama aja bohong, ya tidak akan terperbaharui keimanannya. Yang ke-11, memperlancar program-program kristenisasi dengan merobohkan benteng akidah kaum muslimin serta memadamkan api perlawanan kaum muslimin terhadap mereka, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Hal semacam ini masih bisa kita jumpai ya di negeri kita. Orang pakai baju putih, ya, setelannya kayak karyawan lagi magang tuh biasanya. Pakai koper jinjing, keliling desa itu termasuk apa istilahnya yang Kristen itu? Misionaris, ya, termasuk misionaris, ya. Berbahaya, ya, hati-hati terhadap orang-orang seperti itu, ya. Orang-orang seperti itu saja pede, ya, menawarkan kemungkarannya, kebatilannya, masa kita minder, ya. Sekedar menampakkan kebenaran ini, harusnya enggak demikian. Ya, harusnya tidak demikian. Ke-12, melebarkan sayap kekuasaan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang komunis di seluruh dunia, khususnya terhadap negara-negara Islam, lebih khusus lagi terhadap negara-negara Arab, terutama sekali terhadap pusat dunia Islam dan ibu kotanya yaitu Jazirah Arabiyah, ya. Dan ini sudah kita jumpai banyak sekali, ya, negara-negara Arab yang sudah mulai meninggalkan prinsip-prinsip akidah sahihahnya, ya. Kalau negara-negara Arab saja yang menjadi sumber datangnya Islam sudah mulai meninggalkan prinsip-prinsip keislamannya, maka bagaimana dengan negara-negara yang lainnya, ya. Tentu kita tidak berharap bernasib sama dengan negara-negara tersebut. Oleh karenanya, ya, menjadi satu kewajiban bagi kita untuk terus belajar agama, ya, untuk terus belajar agama. Mereka juga berusaha memurtadkan umat Islam di Indonesia ini, dan ini sudah terbukti di beberapa daerah dan provinsi, ya. Kristenisasi hanya dengan sebungkus Indomie, ya, atau satu karton Indomie maksudnya, begitu, ya, atau sembako, ya. Dulu ada tuh di daerah apa lupa namanya, Ketitang kalau nggak salah, Ketitang, ya, ke arah utara, ke arah Kalioso sana, Gemolong. Pak RT di situ cerita dulu, ya, di sekitar awal 2000-an atau 90-an akhir, ya, ada kristenisasi di sana, ya. Ya, dengan cara yang sama, ya, bahwa sembako dibagikan ke masyarakat, ya, kemudian syaratnya harus pindah agama, begitu. Dan hampir 100% kaum muslimin di sana pindah agama, karena memang mayoritas kekurangan, ya, mayoritas kekurangan. Tapi qadarullah lamban laun, ya alhamdulillah sih, ya. Lamban laun bantuan itu mulai macet, ya. Mulai macet, mulai berkurang sampai akhirnya benar-benar berhenti total. Begitu berhenti total, balik pada Islam lagi semuanya. Masya Allah, ya. Pada balik ke Islam lagi. Pak RT yang cerita tuh, ya, di awal 2000-an atau di akhir 90-an, ya. Makanya Nabi SAW kan pernah mengatakan kadal faqru an yakuna kufran, ya. Hampir-hampir kefakiran itu membuat orang jadi kafir. Itu benar, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, ya, tapi maknanya benar, ya. Real, sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa kefakiran
itu juga berpotensi membuat orang jadi kafir, ya. Baik kita sebagai seorang muslim juga enggak dilarang ya untuk jadi orang kaya, ya, enggak dilarang sama sekali untuk jadi orang kaya. Ya, bukan berarti Islam kemudian bertakwa, kemudian zuhud itu harus miskin, ya. Harus nelongso begitu enggak, ya. Bahkan orang miskin, orang Islam itu harusnya benar-benar berjaya, ya. Pertama dengan keislamannya, kedua dengan duniawinya. Ya, para sahabat memang rata-rata fuqara wal masakin, tapi sahabat-sahabat senior ya yang ditokohkan umumnya sahabat-sahabat yang pada kaya raya, ya. Jadi Islam sama sekali tidak bertentangan dengan kekayaan, ya, sama sekali tidak bertentangan dengan kekayaan, ya. Itulah target dan tujuan utama propaganda keji tersebut, dan sangat disayangkan dan merupakan musibah yang lebih besar lagi adanya segelintir oknum dari kalangan kaum muslimin dan orang yang mengaku muslim menyambut positif propaganda keji tersebut, bahkan mendukung terselenggaranya seminar-seminar yang mereka adakan sehingga gaungnya lebih keras, lebih luas, ya, berlomba-lomba dalam menyambut seruan keji dan konspirasi jahat orang-orang kafir itu. Dan lagi-lagi, ya, ini datangnya malah dari mereka-mereka yang notabene-nya merupakan orang-orang berilmu, ya. Orang-orang yang bisa disebut sebagai intelektual muslim lah, ya, cendekiawan dan lain sebagainya. Malah mereka ikut serta di dalam menyebarkan propaganda yang menyesatkan kaum muslimin, ya. Kan ada tuh, ya, seorang profesor, ya. Dulu S1, S2, S3-nya di Saudi, ya, pulang ke Indonesia Wahabi, ya. Padahal selama ini dia kuliah 1 sampai S3 jadi profesor di negara Wahabi, ya. Dia bilang jenggot makin panjang makin bodoh katanya. Tahu kan? Maksudnya siapa? Ya. Makin panjang makin bodoh katanya. Katanya otaknya ketarik katanya gitu. Ada aja, ya. Itu malah menunjukkan kebodohan dia, ya. Begitu cukurnya di jenggot bisa-bisanya mikir begitu, ya. Dan dia malah ikut-ikutan nyebarkan dakwah Islam Nusantara, ya. Ikut mempromosikannya ke sana sini, bahkan terakhir itu ikut mempromosikan Islam Nusantara ini ke Grand Mufti Al-Azhar, ya. Dan ya subhanallah, ya, dibantah oleh Grand Mufti Al-Azhar tersebut, ya, dengan mengatakan enggak ada Islam kayak begini, ya. Islam itu ya Islam Arab yang Allah turunkan, ya. Walaupun orang Al-Azhar itu kan secara geografis posisinya di Afrika, ya. Mereka enggak mau disebut orang Afrika, orang Arab maunya, ya. Orang Mesir itu masuknya orang Arab, walaupun kalau secara geografis masuknya ke Afrika. Enggak ada Islam kayak begini, kata Grand Mufti tersebut, ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana dan kepada siapa Allah anugerahkan kerasulan ini. Dan ternyata kerasulan ini dianugerahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang yang berbangsa Arab, ya. Ya, senyum-senyum malu di akhirnya, ya. Tapi mau gimana? Udah kadung, ya. Tapi ternyata tidak bersambut, ya. Nah, ini sekedar contoh saja bahwa yang ikut-ikutan, ya, menjajakan pemahaman sesat ini ternyata juga tidak sedikit dari kalangan akademisi, ya. Orang-orang yang sebenarnya berpendidikan, ya. Propaganda ini mulai dari asal-usulnya, slogannya, pada hakikatnya merupakan musibah besar atas kaum muslimin saat ini, ya. Musibah itu bermacam-macam. Dan musibah yang paling parah itu adalah musibah yang menimpa agama kita, ya. Musibah itu bisa menimpa fisik kita, bisa, ya, sakit misalnya. Musibah bisa menimpa harta kita, bangkrut bisnisnya misalnya. Tapi musibah yang paling parah, yang paling besar, yang paling mengerikan adalah musibah yang menimpa pada agama, ya. Dia tinggalkan agamanya, berpindah ke agama yang lain, atau tidak sampai meninggalkan agamanya, berpindah ke agama yang lain, seenggaknya dia tanggalkan prinsip-prinsip agamanya. Itu merupakan musibah yang paling besar, ya. Silakan dikumandangkan adzan salat Isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Beliau lanjut berkata, merupakan kekufuran yang sangat parah mencampur adukan Islam dengan kekufuran hak
dan batil, petunjuk dengan kesesatan, ma'ruf dengan munkar, sunnah dengan bid'ah, serta ketaatan dengan kemaksiatan. Ya, ini semua merupakan kemungkaran yang besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala talbisul haqqo bil batil, dan jangan kau campur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Ya, semua itu harus jelas batasnya. Mana yang benar, mana yang salah, ya. Tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Propaganda kepada penyatuan agama Islam dengan agama yang telah menyimpang dan dihapus dengan syariat Islam merupakan kemurtadan yang nyata dan kekufuran yang jelas. Ya, jelaslah kemurtadan dan kekufuran. Jelas-jelas Allah katakan, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, begitu juga musyrikin, mereka adalah seburuk-buruk manusia, sedangkan orang-orang yang beriman adalah sebaik-baik manusia. Kok disamakan? Ini kan berarti kan secara nggak langsung sudah membantah firman-Nya Allah. Allah bilang beda, dia bilang sama. Apakah ini bukan kekufuran? Ini kekufuran, ya. Dan bisa membuat pelakunya keluar dari Islam, bisa membuat pelakunya jadi murtad, ya. Murtad itu maknanya bukan sekedar pindah agama, ya. Murtad itu artinya adalah meninggalkan agama. Ya, terlepas nanti dia berpindah ke agama yang baru atau dia masih tetap beragama Islam, tapi dia sudah melakukan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan, maka dia bisa keluar dari Islam. Ya, contohnya seperti ini, meyakini benarnya keyakinan Ahlul Kitab, ya, meyakini benarnya keyakinan orang-orang musyrikin. Ini juga bisa membuat seorang keluar dari Islam. Karena propaganda itu secara terang-terangan telah mencabut sendi-sendi agama Islam, baik pada aspek akidah, amaliyah, dan lainnya. Hukum ini merupakan kesepakatan yang tidak boleh diselisihi oleh kaum muslimin. Ini merupakan ijma' kaum muslimin, bahwasanya orang-orang Ahlul Kitab adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrikun adalah orang-orang kufar. Ini sudah dari dulu jadi kesepakatan kaum muslimin, ya. Kenapa sekarang jadi seakan tidak sepakat? Ya karena diacak-acak, ya, sama mereka-mereka yang berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Identitas mereka juga orang Islam, bahkan tidak sedikit dari mereka yang diustadkan, diulamakan, tapi justru malah menjadi musuh dalam selimut. Propaganda ini merupakan kancah peperangan baru melawan kaum salibis dan melawan orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi. Ini adalah perkara yang sangat serius, bukan main-main, ya. Jadi ancaman ini nyata adanya. Ya, walaupun kita kelihatannya tenang-tenang saja, adem ayem saja, tapi di belahan daerah yang lain kaum muslimin tidak bisa setenang kita untuk menjalankan keislamannya, untuk memegang keyakinannya. Mereka tidak henti-hentinya senantiasa berusaha siang dan malam memurtadkan kaum muslimin, sebagaimana ini sudah Allah firmankan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai kamu murtad dari agamamu. Lihat, Allah bilang apa? Mereka tidak akan berhenti memerangimu. Memerangi itu tidak harus dengan senjata. Memerangi itu bisa dengan syubhat. Mereka memerangi kita dengan syubhat, kita lawan dengan ilmu. Mereka terus akan memerangi kita. Sampai kapan? Sampai kita murtad. Itu toh. Bukan sampai kita memasuki agama mereka, sampai kita jadi memeluk agama mereka. Enggak. Sekedar kita murtad aja, keluar dari Islam aja, itu sudah cukup bagi mereka. Dan memang benar, ya, dan memang benar. Yang menjadi target utama mereka itu adalah pada intinya orang Islam ninggalin Islamnya. Kalau enggak mau ninggalin identitasnya sebagai seorang muslim, paling enggak ninggalkan prinsip-prinsipnya sebagai seorang muslim. Dibuat enggak pedelah kita terhadap prinsip kita sendiri, dibuat minderlah kita, ya, dan lain sebagainya. Maka ini merupakan hal yang menjadi bukti akan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan berusaha terus membuat kaum muslimin murtad dari agamanya. Dan ingat tadi, murtad itu maknanya bukan pindah agama, tapi keluar dari agama. Karena sebab-sebab kemurtadan itu sangat banyak, ya. Termasuk diantaranya adalah istihza biddin, mengolok-olok agama. Seorang muslim yang mengolok-olok agama Islam, menjadikan syariat Islam sebagai bahan candaannya, dia bisa murtad.
Walaupun dia masih beridentitas sebagai seorang muslim, tidak mengubah identitasnya menjadi seorang Kristen kah, Yahudi kah, atau apa, enggak harus sampai begitu. Ya, sudah gugur keislamannya, artinya dia sudah murtad. Ya, jadi sebab-sebab riddah, ya, kemurtadan itu sangat banyak, kita pun perlu mempelajarinya agar kita tidak melakukannya, ya, agar kita tidak melakukannya. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa target utama mereka bukan membuat kita masuk ke dalam agama mereka, ya. Target utama mereka adalah sekedar membuat kita keluar dari Islam. Kalau sampai kita keluar dari Islam, kemudian akhirnya masuk ke agama mereka, itu jadi bonus buat mereka, ya. Itu jadi tambahan, ya, bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum diakhiri mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tapi tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari segala sebab-sebab jatuhnya kita dalam riddah atau murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.